Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari strategi promosi hasil produksi usaha rekayasa peralatan teknis. Sebetulnya kita pada subbab ini sedang berada pada bab 2. Nah, ini yaitu rekayasa peralatan teknis bagi masyarakat ekonomi Asia, MEA. Nah, di sini cukup membuat kita seram judulnya. Rekayasa usaha peralatan teknis. Ada sistem produksi, ada titik impas, ada strategi promosi, ada laporan kegiatan. Tapi sebetulnya pelajaran ini mudah sekali, ya. Rekayasa teknik bagi masyarakat ekonomi ASEAN. Kasih contoh yang paling mudah. Nah, ini gambarnya ya. Gambar di sini adalah palu. Ini palu nih ya. Palu yang belum dikasih gagang. Jadi salah satu contohnya adalah kita akan membuat kerajinan dari besi atau baja ya, terbuat dari palu. Nah, kenapa palu? Karena palu adalah alat yang mudah dibuat sebetulnya ya, sederhana, segi 4, kasih lubang di tengahnya, kasih gagang dari kayu, jadi. Nah, untuk membuat palu dibutuhkan beberapa alat-alat ya. Di antaranya di sini ada ragum, kikir, gergaji, mesin bor. Mesin bor untuk melubangi calon gagang dari palu. Gergaji ya, menggergaji besinya ya, buat segi 4 kayak tadi. Kikir ya, untuk membentuk. Kemudian ragum. Nah, ragum buat apa? Nah, ini kalau yang belum tahu ragum seperti ini gambarnya ya. Nah, ragum bisa kita jelaskan. Nah, ini adalah alat untuk menjepit badannya yang akan kita bentuk tuh dijepit di sini. Kalau putarannya kita putar bisa membuka atau menutup. Kalau ketika menutup itu menjepit. Nah, biasanya ini memerlukan dudukannya meja yang kokoh supaya tidak mudah patah gitu. Itu ragum. Nah, ragum itu adalah bahan-bahan yang digunakan untuk membuat palu. Nah, palu sih harganya berapa? Misalnya kita bikin bahannya 25.000, dijual ke pasaran jadi 30.000. Nah, hasil pemasaran dan lain sebagainya ya, mesti kita punya keuntungan yang lumayan dari situ. Kemudian ada beberapa faktor yang harus diperhatikan ya, mengenai bagaimana supaya kita berani membuat usaha pembuatan palu misalnya ya. Nah, itu harus ada dikaji dulu beberapa keuntungan atau kerugiannya. Nah, ini ada peluang usaha. Satu, harus percaya, harus menerima gagasan baru, interaksi diri, memiliki sikap, kemauan, memiliki keberanian. Nah, ini beberapa faktor yang menyebabkan gagal, meremehkan waktu, gagal dalam mengendalikan dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita masuk ke pemasaran ya. Tadi kita berbicara tentang strategi promosi hasil produksi. Ya, namanya juga strategi. Cara itu ya, cara supaya barang kita bisa laku dijual ke pasaran, harus ada strategi promosi. Di antaranya singkat kata ada 4 ya. Periklanan atau advertising, ada personal selling, ada sales promotion, ada publicity. Nah, kita jelaskan. Yang pertama ada periklanan atau advertising. Cetak, ada iklan cetak ya, dari surat kabar dan majalah. Ada advertising elektronik, radio, internet, televisi. Ada transit advertising melalui buletin, ada poster, ada stiker. Melalui kiriman langsung, barangnya ya dikirim langsung kepada calon pembeli. Mau enggak? Nih, kalau enggak ya enggak apa-apa, kalau mau silakan beli. Kemudian ada advertising khusus, itu berupa segala macam barang, hadiah secara cuma-cuma. Ada advertising
di luar rumah, yaitu papan reklame dan lain sebagainya. Itu ya. Kemudian ada juga selain advertising atau percetakan atau periklanan itu ya, atau periklanan. Nah, yang kedua tadi apa? Periklanan ya. Kemudian ada personal selling, dari door to door, jadi jualnya langsung berhadapan-hadapan antara si penjual dan pembeli gitu ya. Dirayu, dijelaskan keunggulan produksinya dan lain sebagainya. Ya, itu ya. Biasanya yang dihadapi 1 atau 2 orang atau 3 orang pembeli, tergantung kebutuhan. Nah, kemudian ada contoh pengusaha yang sukses. Nah, yang sukses berpromosi lewat medsos. Misalnya satu, Reza Nur Hilman, ini jualan keripik, omsetnya 15 juta. Setelah beriklan melalui Facebook dan Twitter, omsetnya menjadi 4 miliar ya, luar biasa. Nah, kemudian Reza, ya ada Angga Kusuma Ariwibowo, ini jualan produk makanan dari ubi, ini menggunakan Twitter. Kemudian ada Yayat Hidayat, tukang sendal dari Bandung, ini ya sama menggunakan website, luar biasa omsetnya meningkat. Selain dari yang 2 tadi, ada juga sales promotion. Nah, sales promotion yaitu kegiatan pemasaran secara personal selling gitu ya. Ya, bisa melalui sampel, kupon, premi, paket harga, tawaran uang kembali, promosi dagang, pemajangan di tempat penjualan, pameran dagang, kontes, undian dan sebagainya. Itu sales promotion. Ada juga melalui publicity. Nah, publicity itu termasuk upaya pengaturan ruang editorial secara terpisah khusus ya. Misalnya jumpa pers, jadi wartawan diundang, kita jelaskan keunggulan, kelebihan, data-data dari produk kita. Misalnya ya banyaklah contohnya. Ada publisitas produk, ada publisitas produk komunikasi perusahaan, ada pendekatan, ada bimbingan dan sebagainya. Itu dalam rangka memasarkan produk kita ya. Saya kira itu yang Bapak sampaikan dari strategi promosi ya. Dari strategi. Misalnya kita mau mempromosikan apa? Hasil membuat palu tadi ya. Palu bukan dari besi cair, tapi besi yang sudah ada ya, besi atau baja yang sudah ada kita gergaji, kita potong, kita lubangi menggunakan bor, kasih pegangan terbuat dari kayu ya, misalnya. Jadi cukup sederhana. Kita pasarkan dengan menggunakan strategi promosi. Apa saja sebetulnya produk yang kita hasilkan, kalau kita promosikan, insya Allah itu ya banyak orang yang tahu. Dari banyak orang yang tahu, lantas banyak orang membeli. Terima kasih ya, sampai di sini. Semoga